Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghafal Al-Qur'an secara mandiri atau secara otodidak. Nah, ada banyak sekali orang di luar sana yang pengen sekali hafal Quran tapi nggak bisa mondok atau nggak bisa tinggal di satu tempat untuk khusus menghafal karena kesibukan kan ya, sekolah lah, kuliah lah, kerja lah, segala macam kesibukan, harus menafkahi keluarga segala macam. Nah, tapi pengen sebetulnya ngapalin Quran, nah, tapi dia nggak tahu caranya. Kemudian kalau nggak mondok, karena memang yang paling enak hafal Quran itu ya memang mondok ya, konsentrasi, fokus di satu tempat kan ya, sampai kemudian hafalannya kelar. Nah, tapi kalau memang ada banyak kesibukan, nah, kita juga harus bisa mensiasatinya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, cara menghafal Al-Quran secara mandiri atau otodidak. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, saya juga menghafal Al-Quran dulu mandiri atau otodidak ya. Saya menghafal Al-Quran dulu ketika kuliah dari tahun 2002 sampai 2006. Alhamdulillah 4 tahun selesai. Nah, saya sudah mengalami nih menghafal Al-Quran mandiri atau otodidak ini. Saya setelkan hafalan, kemudian setelah selesai semuanya, baru ditashih, disimakin oleh seorang guru yang akhirnya beliau memberikan ijazah hafalan ke saya. Nah, maka saya yakin juga sahabat semuanya insya Allah pada bisa nih, asal benar-benar mau menerapkan atau menjalankan apa yang saya anjurkan atau yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, cara yang pertama kalau kita pengen menghafal Al-Quran otodidak ini, yakinkan dulu memang benar-benar bacaan kita sudah benar. Yakinkan dulu nih memang bacaan Al-Quran kita ini memang udah bagus, udah sesuai standar lah gitu, paling nggak sesuai standar lah. Nah, kenapa perlu proses pertama seperti ini? Karena kalau kita ngapalin Al-Quran, apalagi tadi ngapalin Al-Qurannya otodidak mandiri, kalau kita bacaannya Al-Qurannya belum benar, maka bisa jadi kemudian akan banyak salah dalam hafalan kita. Apalagi tadi kita ngapalinya sendiri masalahnya. Kalau ada guru sih nggak masalah ya. Ada bacaan ya belum benar-benar dikit lah ya. Karena nanti akan disemakin guru terus. Sebelum ngapal baca sama guru, setelah ngapal kemudian setoran ke guru lagi. Pasti akan dibenerin sama guru kemudian. Nah, tapi kalau kita ngapalnya sendiri, kalau kita bacaannya belum benar, siapa yang ngebenerin masalahnya? Nah, maka yakinkan dulu memang. Kita memang udah benar-benar yakin bahwa bacaan kita benar sesuai standar. Atau ada orang lain lah begitu. Maksudnya bukan meyakinkan diri kita sendiri ya. Ada orang lain lah yang ngasih pengakuan, ngasih ijazah, atau ngasih sertifikat bahwa memang bacaan kita itu udah benar. Nah, kalau kita bacaannya benar, ya silahkan kemudian kita bisa ngafal sendiri. Ini yang pertama dulu. Nah, yang kedua, kalau kita pengen ngapal sendiri, bikin target dulu. Bikin target. Nah, sehari seberapa. Nah, kalau nggak bisa sehari seberapa, sepekan seberapa kita pengen ngapalnya. Kalau nggak bisa sepekan seberapa, 1 bulan seberapa. Nah, sampai setahun kemudian seberapa kita pengen ngafalin Al-Quran itu. Tapi ingat sahabat ya, jangan cuma target nambah atau ziyadah, tapi bikin juga target murojaah. Bikin juga target murojaah. Nah, misalnya nih kita pengen sehari ngapalin setengah halaman, udahlah tetapkan memang setengah halaman yang harus kita dapatkan setiap harinya. Nah, kemudian kita bikin target, kalau sudah kita hafalannya setengah juz misalnya, maka setengah juz itu harus kita ulang semuanya dalam 1 hari. Kalau sudah hafalan kita 1 juz, maka kita harus berusaha ngulangnya tetap sehari 1 juz misalnya. Kalau sudah hafalan kita 2 juz, maka kita usahakan 3 hari selesai 2 juz misalnya, kayak gitu. Itu untuk murojaah ya. Nah, untuk nambahnya, tadi misalnya kita tetapkan sehari setengah halaman, maka usahakan kita bisa konsisten menghafal setengah halaman setiap harinya. Jangan naik turun. Kenapa jangan naik turun? Karena kalau kita naik turun, nanti khawatirnya pas lagi turun, turun terus gitu jadinya. Susah naiknya jadinya. Maka usahakan bagaimanapun kondisinya, bahkan kita sakit sekalipun, bahkan kita banyak kesibukan sekalipun, cari waktu untuk kita bisa menghafal tetap sehari setengah halaman yang sudah kita targetkan itu. Nah, maka
dalam target ini kita harus realistis ya. Kita harus realistis. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu kecil. Nah, dalam target ini jangan sampai kita kemudian menetapkan terlalu tinggi satu halaman padahal kita banyak kesibukan, jangan. Nah, berarti kayak gitu tinggal disesuaikan aja. 3 baris nggak masalah, 5 baris nggak masalah. Jangan dihitung kapan selesainya. Tapi yang penting hafalin aja sampai kita tadi memang mengikuti target apa yang sudah kita tetapkan. Itu 3 baris ya Allah, 5 hari baru 1 halaman. Nah, 5 hari 1 halaman. 1 juz, ya Allah ya Rabbi, 5 hari kali 20, 100 hari baru selesai. 3 bulan lebih baru 1 juz. 10 juz, ya Allah, 10 juz, 3 bulan, 30 bulan. Oh, 30 bulan berarti 2,5 tahun baru 10 juz. Ya nggak usah dihitung. Capek. Hitung itu yang ada bahkan bikin kita jadi pesimis kalau kita ngelihat terus nih. Waduh, nih kapan selesainya? Enggak, jangan. Nikmati aja. Ini yang kedua, sahabat ya, tetapkan target. Nah, yang ketiga juga tetapkan komitmen kita dalam mencapai target tadi itu. Dengan apa komitmen ini? Kita menetapkan hukuman buat diri kita kalau kita nggak nyampe target. Kita bikin hukuman nih buat diri kita. Nah, tapi ini tadi karena kita ngapalnya mandiri atau tidak, maka ini benar-benar harus dengan kesadaran diri kita sendiri. Bikin hukuman yang jangan terlalu berat. Nah, tapi bikin kita jerak gitu ya. Di tengah-tengah juga ya, realistis lah hukuman tadi itu juga. Jangan terlalu berat juga, karena kalau terlalu berat bikin kita nanti males untuk melaksanakan hukuman itu. Nah, tapi juga jangan terlalu ringan. Kalau terlalu ringan apa? Kita nyepelein. Terlalu berat misalnya apa? Kalau saya nggak nyampe target apa yang sudah saya tetapkan, maka saya akan push up 2000 kali. Wah, berat itu kita. Kalau nggak nyampe target, nanti saya akan keliling komplek 200 kali, berat. Lari, maksudnya keliling komplek 200 kali, berat. Kita jangan terlalu berat. Jangan juga terlalu ringan. Kalau nggak nyampe target, saya akan squat jam sekali. Itu mah kita disepelein nanti nafsu kita di tengah-tengah. Nah, misalnya apa nih? Kalau nggak nyampe target, kita akan sedekah Rp5.000 misalnya. Kalau nggak nyampe target, nanti saya akan nulis apa yang pengen saya hafalkan 3 kali. Nah, misalnya gitu ya. Pengen apa nih? Misalnya 3 baris tadi ya. Kalau nggak nyampe target, maka kita tulis dalam hari itu, berarti 3 kali ulang. Jadi 9 baris kita nulisnya. Nah, ini kita harus benar-benar bisa ngontrol nih. Apa yang kita sudah tetapkan tadi, target tadi kecapai atau enggaknya, dan kemudian langsung tuh kalau kita nggak nyampe target di hari itu, nah paginya langsung kita hukum diri kita sendiri ngukumnya. Karena ini tadi kita mandiri, otodidak, maka benar-benar kita sendiri yang mengontrol diri kita. Alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, atas kalianlah diri kalian sendiri. Al-Maidah 105. Nah, kalau kita bisa mengendalikan seperti ini, nah itu insyaallah kita bisa mengontrol nafsu kita juga lebih baik nantinya. Ini yang ketiga caranya, sahabat ya. Nah, yang keempat, sahabat, caranya adalah dengan kita menetapkan waktu khusus untuk menghafal ini. Waktu yang memang benar-benar kemungkinan terganggunya sedikit. Nah, misalnya ibu-ibu habis maghrib misalnya ya. Karena anak-anaknya udah selesai urusan sama anak-anaknya nih. Anak-anaknya udah dikasih makan, dimandiin semuanya kan. Udah tenang, anak-anaknya ditinggal main. Sudah udah ngapa habis maghrib. Nah, tetapin paling tidak sehari tetapkan 1 jam. 1 jam aja dalam 1 hari. Nah, boleh 1 jam full atau setengah jam, misalnya setengah jam habis subuh, setengah jam habis maghrib, boleh itu. Tapi yang penting tadi istiqomah, konsisten. Karena ingat sahabat ya, pertolongan Allah itu akan jauh lebih banyak turun kepada kita kalau kita istiqomah atau kalau kita konsisten, kalau kita continue. Nah, kalau kita semau-maunya kita, nah pertolongan Allah nggak akan maksimal datang kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah paling cintai itu adalah yang istiqomah, yang mudawamah walaupun sedikit. Walaupun tadi kita cuma ngapa 3 baris saja sehari. Kenapa sedikit, tapi kita istiqomah, maka itu yang paling Allah cintai. Nah, maksudnya Allah cintai di sini tentunya adalah Allah tolong juga kita dalam melakukan amal itu.
Kita setengah jam pagi, setengah jam sore tadi, setengah jam pagi untuk ngapal, untuk ziyadah, setengah jam sore misalnya untuk murojaah, nggak masalah. Kalau kita sibuk banget misalnya dari subuh sampai ke malam kita sibuk banget, nah, maka cari misalnya waktu tengah malam jam 2, jam 3, nggak, insya Allah nggak ada kesibukan lah jam segitu. Nggak ada orang ditelepon bosnya jam segitu, atau nggak ada orang ditelepon karyawannya jam segitu. Insya Allah itu waktu yang benar-benar luang, dan waktu-waktu yang memang benar-benar enak buat kita ngafal, karena Allah sudah menjamin dalam banyak ayat. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-Muzammil ayat 4. Nah, itu di tengah-tengah saat kita disuruh untuk bangun malam. Tapi perlu pembiasaan memang. Memang agak berat di awalnya, tapi kalau kita sudah terbiasa enak banget tuh ngapa di tengah malam. Itu kalau kita sudah sangat sibuk sekali, maka ambillah waktu tengah malam. Tapi atau kalau kita ngambil dari awal waktu tengah malam juga nggak masalah. Yang penting tadi kita konsisten, waktu yang memang benar-benar kita bisa konsisten, memang benar-benar bisa kita tetapkan di waktu itu yang kemungkinan kecil ada gangguan di waktu itu. Nah, karena nanti sahabat, kalau ada mulai kita nih menyepelekan waktu itu, kita ngajain yang lain, itu sekali, oke lah nanti. 2 kali, udah mulai berat. 3 kali kita tinggalkan waktu itu, kita akan mulai berat untuk balik lagi menggunakan waktu itu menghafal Al-Quran. Akan berat sekali untuk kita. Maka, cari waktu yang benar-benar kita terbebas dari berbagai macam tugas tadi. Yang kita bisa konsisten, pegang terus waktu itu. Nah, kalaupun nggak bisa misalnya di waktu itu, hari itu nggak benar-benar nggak bisa, diqodho di waktu yang lainnya. Jangan di hari itu juga. Hari itu juga nggak bisa qodho di besoknya. Diqodho itu maksudnya dibayar di besoknya. Hingga kita memang benar-benar pegang waktu 1 jam sehari untuk Al-Quran itu. Kalau kita nggak bisa pegang ini, nggak usah mimpi untuk bisa menghafalkan Al-Quran mandiri. Demikian dulu sahabat yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjutkan di bagian sesi berikutnya bagaimana cara menghafal Al-Quran secara mandiri ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.